wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merefleksikan diri. Mari kita bermuhasabah. Mari kita bercermin. Mari kita melihat diri kita yang sesungguhnya. Di antara perkara yang mesti dirawat, dijaga, dilestarikan, dipupuk adalah hati kita, bukan hati organ. Karena hati ada yang organ fisik, bendawi, ada hati yang non fisik, jiwa. Ada hati yang bisa disentuh, diraba, tapi ada hati yang abstrak. Hati yang abstrak itu biasa disebut orang nurani. Bukan hanya sekedar menjaga hati organ. Karena salah satu organ tubuh itu hati, ginjal, usus dan seterusnya. Tapi yang dimaksud ini adalah nurani kita, basirah kita. Quran menyebut dengan ucapan istilah qalbun, hati. Kenapa hati mesti dijaga? Karena hati ini sumber inspirasi. Hati inilah yang bisa melihat kebenaran karena di dalamnya Allah masukkan nur ilahiyah, cahaya kebenaran. Dengan nurani itulah kita bisa melihat kebaikan. Bila seandainya hati itu masih bersih. Tapi kalau seandainya hati itu sudah terkotori dengan berbagai macam kotoran-kotoran, maka sungguh hati yang suci, hati yang bersih itu terhijab ketika melihat kebenaran, terhijab ketika melihat kebaikan. Maka kata Allah, berapa banyak orang Allah berikan telinga, tapi telinga yang Allah berikan itu la yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengar kebaikan, mendengar kebenaran. Banyak orang diberikan mata oleh Allah, tapi la yubsiruna biha, dia tidak bisa melihat kebenaran, dia tidak bisa melihat kebaikan dengan matanya itu.
Ada orang diberikan hati, tapi dengan hati la yafqahuna biha. Dia tidak bisa memahami akan ciptaan-ciptaan Allah, tidak bisa memahami dirinya, tidak bisa memahami lingkungannya, tidak bisa memahami orang lain. Padahal hatinya bersih suci, tapi dia sudah mengotorinya. Inilah yang disebut oleh Nabi, bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Bila baik, idza saluhat, saluhat jasadu kulluh. Wa idza fasadat, fasadat jasadu kulluh. Dalam tubuh kita ada segumpal darah. Bila baik, kata Nabi, baiklah seluruh tubuhnya. Bila rusak, rusaklah seluruh jasadnya. Itulah hati nurani. Maka hati ini perlu dijaga. Sampai para ulama menyusun dari apa saja hati itu mesti dijaga supaya hati tidak terkotori. Dari perkara apa saja hati itu mesti dijaga supaya hati yang suci bersih, qalbun salim itu tidak menjadi qalbun marid, bahkan qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, kesempatan yang singkat ini kita ingin melihat beberapa perkara saja yang bisa mengotori hati kita menurut para ulama. Yang pertama, kata para ulama, yang menyebabkan hati kita kotor, yang pertama, kasratul kalam, banyak ngomong. Banyak ngomong membuat hati kita kotor. Kalau mau hati bersih, kalau mau hati tetap suci, jangan banyak ngomong. Itu solusinya. Karena kalau sudah banyak ngomong, pasti banyak salahnya. Banyak salahnya, banyak dosanya. Sampai Nabi mengatakan, dua sebab orang banyak masuk neraka. Satu, al-famu, mulutnya. Dua, al-farju, kemaluannya, syahwatnya. Inilah dua sebab orang banyak masuk neraka. Gara-gara lisannya, gara-gara mulutnya, gara-gara babahnya. Babah sabar, tapi tak sabar dia ke babah. Tak pegah ke gop, tak kun ke gop, tak tenak gop, tak caci gop, tak hina gop. Biar tahu rung asai tenak gop, hina gop, caci gop, dengki ke gop, pasti pegah drogot. Draw hayu, draw maju, draw sukses. Yang benar ni biasa. Asai ka tunjuk ke gop, yang berarti sama dengan tunjuk ke draw. You jaga apa-apa. Sampai ke perkataan Nabi, la yastaqimu imanu abadin, tidak luruslah iman seseorang hatta yastaqima qalbuhu, sampai lurus hatinya. Orang kalau mau lurus imannya, mesti lurus hatinya. Nabi melanjutkan, wala yastaqimu qalbuhu, tidak lurus hati seseorang hatta yastaqima lisanuhu, sampai dia lurus lisannya. Orang kalau tidak lurus lisannya, sama dengan tidak lurus hatinya. Orang yang tidak lurus hatinya, sama dengan tidak lurus imannya. Orang yang lurus imannya, lurus hatinya. Orang lurus hatinya, lurus lisannya. Ini rumus. Rumus. Hanya balik-balik ini.
Hanya dia apakah? Orang kalau sudah lurus lisannya, belum tentu lurus hatinya, belum tentu lurus imannya yang balik. Asai iman kang ate god pupu mentang ya tibi lama bah mandungut. Tahu pegah nunggu? Nabi pegah. Banyak bicara rupanya banyak salahnya. Sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan bahawa kalau ada orang berbicara tapi dia tidak bisa menghitung kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya, sama dengan ucapannya lebih banyak dustanya daripada benarnya. Menyana urang ke pegah haba haek le ke jangkau habanya. Haek le ke pikir nyo pupu utra mentang aku pegah bunuh. Hana ke depu le. Menyo hana ke depu le pupu mentang kalau aku pegah. Pupu mentang kalau aku pegah hana ke depu le. Sama dengan yang aku pegah le salah yang betul. Maka pegah haba perusih lagi urung pegah haba ke kamera. Di urung ceramah saya kana kamera nyan muko ke pegah haba. Tapi menyahana kamera nyan ke sutel atau macam-macam. Pupu yang tibik ke pegah aja. Tapi kamera paling rayuk kan HP, kan CCTV. Allah Maha melihat. Allah Sami'un Basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, menyambai raya CCTV. Ya tu tanya lebih ya di CCTV donya ya. Depu oleh Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz, tidak ada satupun ucapan, tidak ada satupun perkataan yang keluar dari lisan kita kecuali pasti akan dicatat oleh raqib dan atid. Beda begini tua ke catat ha. Asal kai tebiat dari lidah, asal kai tebiat dari babah, kang catat. Bila baik dicatat oleh raqib, buruk dicatat atid, raqib dan atid terus mencatat. Man tajam ku pegah haba ai kedemai catat, gedemai ke bah gedemai. Tanyo yo. Demai catat. Semakin tajam tak pegah haba, semakin tajam catat. Semakin trip dah pegah apa dang dah fikir dang dah fikir ganyan pitrip catat. Semua mesti ada catatannya, kecatat. Sehingga catatan-catatan itu pada suatu saat nanti akan diserahkan kepada kita. Kalau isinya lebih banyak kebaikan, ambil dengan tangan kanan. Jok ngejerau nun. Tanda kemuliaan. Tanda masuk surga. Bila seandainya setelah dicatat banyak keburukan daripada kebaikan, ambil dengan tangan kiri. Maka dalam Al-Waqiah disebutkan ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Na urang yang belah unun, na urang yang belah wi. Untung dia duduk belah unun. Bahkan unun karena ununnya tanda mulia. Asai kara unun yang tanda mulia. Asai yang god-god unun. Ada anak mit tadi di kalau ila kepeng jajan badannya katanya mana tangan bagusnya. Jaro unun. Jaro wi nyan bagian ekspor impor ini. Jaro unun bagian temeken. Bagian musafahah maade syang urang. Berjabat tangan dengan orang. Ngan tape-pe bahu gop ngan jaro unun. Ngan tagusu ule ne yatim ngan jaro unun. Mulia jaro unun. Maka sehingga hura duda na urang cak amai catatan buku catatan amai ngan jaro unun ngan jaro wi. Ashabul yamin atau ashabul shimal. Rupanya lama agama hang bila tak berapa. Maka dak ceramah pian ada drip. Dari maghrib sampai isya tak.
Kan takut menyedrip dah. Rum pegang kongkon. Pegang alam oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan Nabi. La tukthirul kalam. Jangan banyak bicara. Bi ghairi dzikrillah. Bicara-bicara yang tidak ada hubungan dengan mengingat Allah. Sebab kenapa? Karena kepegah oleh Nabi, orang yang banyak bicara, keras hatinya. La tukthirul kalam bighairi dzikrillah, fa inna kathratal kalam bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Jangan banyak bicara yang selain daripada mengingat Allah, sebab banyak ngomong selain daripada mengingat Allah mengeraskan hati. Lalu kata Nabi lanjutannya, wa inna abadan nas minallah. Banyak orang jauh dengan Allah. Banyak orang jauh dengan Allah. Apa sebabnya? Al-qalbul qasi. Keras hatinya. Rupanya banyak orang hari ini jauh dengan Allah. Tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat kebaikan. Malas ia duduk di dalam masjid. Malas ia hadir dalam majlis ta'lim. Watai ke dengar pengajian. Keras hatinya. Kakru hati. Apa sebab keras hatinya? Karena banyak bicara yang tidak ada hubungannya dengan mengingat Allah. Maka beliau berkhabar. Ada caleg-caleg, beliau berkhabar. Untuk makin leun berkhabar, semakin hai peti kau. Dia ia mendam. Dia pegah yang nyonya mendam. Nyan tanya-tanya jalan pemimpin. Tidak banyak bicara. Buat beliau. Pajan beliau berkhabar untuk dalam parlimen. Nyan beraya aju habar anak bu. Yang luar teka ada urun tapi hana mandum baik salah. Tapi pemilu pegah depa ke pegah. Ya anak hak pegah je. Watai kata pilih kana hak pegah habar dalam parlimen, hana pegah. Padahal ide dia pegah habar. Watai kajut pegah habar, segala mjut. Baik dia tak pegah habar. Baik pegah tim saya macam. Ia mendak bakon. Karena kalau dah banyak ngomong, pasti banyak salahnya. Kalau sudah banyak ngomong, pasti banyak dustanya. Kalau banyak ngomong, pasti banyak janjinya. Maka betrip dua kedai kopi. Semakin drep, semakin le pegah abang. Semakin le pegah abang, semakin le urunya dah pegah tanya. Dua. Terjum kasih. Ni terjum mendang mata bawa kota dah demai pegah. Belum berjum. Hadirin yang berbahagia. Ini kata pesan Nabi. Kenapa? Supaya hati tidak keras. Supaya hati tidak kotor. Maka kata para ulama, kalau kita sedang duduk dalam satu majlis, lalu ada orang bertanya tentang sesuatu. Kalau seandainya ada orang lain yang kau anggap lebih mampu untuk menjawabnya, kau diam saja. Kenapa? Karena kalau seandainya nanti pada saat dia menjawab benar jawabannya, kau dapat pahala juga. Tapi kalau salah jawabannya, kau tidak berdosa. Ya, ini yang kelebihan. Semalamnya kok, so yang lu dosa, lu enggak pasti lah. Maka karena lu pegah. Pegah pun membicarakan sesuatu yang menjauhkan daripada Allah. Maka Nabi berpesan, semua pembicaraan itu akan menjerumuskan orang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali membicarakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nya ada lebih masalah. Bahkan you beliau. Zikran katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Karena banyak berzikir, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menenangkan hati kita. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Menenangkan hati dengan banyak zikir. Pembicaraan yang tidak ada hubungan
dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan zikir kepada Allah, berhati-hatilah. Menyejut tengku katanya bandumnya, beik tabiling pupu mantang ya tibila apa? Beik tabiling. Pajan aja tengok. Beik tabiling ah. Mentone aja memperumah. Ya tabiling. Pan baju. Di dalam tagonya. Putra ni baju. Bubungo. Ke tabiling baru buat kata. Bubungo. Mai tanya kan, galai tanya kada jawab. Hanai tanya kada jawab. Supaya apa? Batasilah pembicaraan kita yang tidak ada gunanya. Batasi pembicaraan kita yang tidak ada gunanya. Perbanyak pembicaraan yang terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mai tanya ke kembali lawenya. Le tak pegah bab je. Bab amar ma'ruf nahi mungkar zikir pada Allah, jara muru pegah kalangka. Buktinya asaina maksiat handa je pegah. Kan handa je pegah. Ai dah long hanu je ji. Ko ipoh dia. Na maksiat ikut handa je pegah. Mesti udah tajak puno kondom urang bak kedai kopi hana ke budak halam ke atas. Na netron dari Honda. Oh, hana ka? Hana dah long pi hana tegalau lomba. Pakon iya tu. Handa je pegah. Pakah handa je pegah. Ya dia awaknya ni belajar bela diri. Itanyo hana dah belajar sapu makai, danyo tungku silat beje tu. Baruno silat, baruno bela diri taekwondo beje. Dua-dua boh jurus sapu kata. Oh ipoh tak tepi jurus dia. Ai tanya pada ni tiga ipeh meninggal dah jurus ni. Hana jurus. Takut kita. Kenapa takut? Padahal itu yang disuruh. Yang kenyandunya kan aneh. Ada judul sinetron dunia terbalik. Yang kenyan terbabi. Yang geyu lagi gelarang katanya. Yang gelarang lagi geyu. Batasi pembicaraan kita. Kenapa? Supaya tercegah kita daripada kotor hati. Kalau sudah kotor hati, jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh Allah. 2. Yang menyebabkan hati kita kotor, kata para ulama, pandangan kita. Pandangan dia yo. Banyak pandangan yang membuat hati kita kotor. Sampai Allah dalam surah An-Nur memerintahkan kepada kita laki-laki. Qul, katakan hai Muhammad, lil mu'minin, bagi orang-orang laki-laki yang beriman. Yaghuddu min absarihim. Jaga sebagian daripada pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan juga mereka itu harus menjaga kemaluannya. Coba Quran itu indah sekali kalimatnya. Kalimat Quran, yaghuddu min absarihim. Jagalah sebagian daripada pandanganmu. Pandangan mereka. Min absarihim. Min itu menunjukkan sebagian, kata ahli tafsir. Artinya tidak semua pandangan dilarang. Hanya sebagian kecil saja pandangan-pandangan yang diharamkan. Yang lain boleh. Lihat gunung boleh, lihat laut boleh, lihat langit boleh, lihat ciptaan Allah yang indah-indah boleh. Bahkan dengan melihat itu mendekatkan diri kepada Allah. Min absarihim, kata para. Sedikit saja. Jangan lihat sesuatu yang dilarang Allah. Melihat aurat orang. Kalian berumah gua berdiri dah. Tapi untuk menjaga kemaluan enggak pakai min. Wa yahfadhu furujahum. Jaga akan kehormatanmu. You jaga kehormatan kemaluan. Sampai seseorang bertanya kepada Abu Hazim dalam kitab Syarah Hikam. Karangan Syekh Ar-Rundi ketika mensyarah Matan Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dinukil oleh Syekh Ar-Rundi di dalam kitab itu. Ada beberapa pertanyaan orang. Salah satunya, ya Syekh, ma syakaral farji, bagaimana mensyukuri akan kemaluan?
Gebi kemaluan le Allah, gebi kehormatan le Allah, ki bancara tak jaga, ki banjara tak syukur. Keun tabu hayat li Abu Hazim seorang tabi'in, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Cara syukur nikmat kemaluan, jaga kemaluannya kecuali ke perumah-perumah kata atau ke budak-budak yang gata miliki yang dia dah nak jaga. Lain dia jaga syukur kemaluan. Karena banyak orang masuk nanti ke dalam neraka gara-gara alfamu alfarju. Pertanyaannya, kenapa ayat tadi itu surah An-Nur 30 sampai 31 dijelaskan oleh Allah? Duluan disebut oleh Allah perintah kepada orang laki-laki mukmin supaya pertama menjaga pandangan, yang kedua menjaga kemaluan. Kenapa tidak kemaluan dulu baru pandangan? Rupanya kata para ulama, munculnya kemaksiatan dari kemaluan salah satu sebabnya karena diawali dari pandangan. Karena takalan yang kongkon, karena kita melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya adalah kita berbuat zina. Maka jaga pandangan. Ketika salah pandang, salah sasaran, bro yang takalan, tidak baik sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang diharamkan Allah, pada akhirnya mengotori hati. Pada saat hati kotor, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya perle pakai kacamata hitam tapo-tapo. Hitam kacamata. Lah dorong kon ke pakai kacamata hitam ngak god teranggu kenyan baik kalau legom. Cik lah dorong tapi anak mandung cik. Pakai kacamata kuda. Kena kalian delman kudai ke dai kuda-kuda belum Kuda mata ino je. Ino mata. Menyo hana dak pakai kacamata ai kudanya kon ukur ai je. Kudih. Kudih. Supaya baik kalian kedih unun atau wit, supaya dia tidak bisa melihat kiri kanan kiri, pasanglah kacamata. Kun kacamata kuda nyan ni bedu kacamata, sehingga di kudanya asai support lepo kuda iplung ju ke akan ukur karena hanya kalau tampeng le ibu kacamata nya menai danyo ada masjid na sapo-sapo nya menoju nya hanang inging lewah lain. Pai sampai rek dalam parik gara-gara ada dalam rumah kau. Karena mata nagot. Pi mia mono tapi? Kacamata kuda. Supaya kuda hana terkejut, di kuda hana terkejut, utai ba urung rumah ngurung pam na urung samping na honda terkejut di kuda aja. Maka ji pakai kacamata. Nyan benar sapo-sapo supaya jit jaga pandangan. Kau keron mentong ke kelung benar sapo. Mah nak dapat pesan lah guys. Punya dapat pesan tak kuda, takut yang tanya kuda. Dua. Yang ketiga kata para ulama yang bisa mengotori hati kita, pergaulan. Gara-gara dalam pergaulan kadang ada iri, ada dengki. Ini penyakit-penyakit hati benduma. Ada iri, ada dengki, permusuhan, pembunuhan. Gara-gara pergaulan tidak bisa dijaga. Maka pergaulan mesti dijaga. Kenapa? Karena banyak pergaulan yang merusak hati kita. Maka Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, yang kitab ini nanti juga disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam Maraqi Ubudiyahnya. Hati-hati memilih kawan. Hati-hati memilih sahabat. 3 macam sahabat itu diumpamakan oleh Imam Ghazali. Ada sahabat diumpamakan oleh Imam Ghazali seperti makanan. Bagaimana makanan? Makanan itu dibutuhkan oleh setiap orang, setiap saat, setiap waktu butuh kepada makanan. Paling minimal sehari 3 kali.
Siapa mereka? Humul ulama, para ulama. Orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya akhlak, orang-orang yang punya adab, orang-orang yang punya etika, orang-orang yang punya kebaikan pada dirinya, duduk bersamanya, banyak kebaikan-kebaikan yang tercurah daripada lisannya. Bergaul dengannya, banyak teladan-teladan kebaikan yang ditampakkan olehnya. Kata Imam Ghazali, berkawan dengan orang itu, berkawan dengan para ulama, berkawan dengan orang-orang baik, berkawan dengan orang-orang taat. Bikin komunitas-komunitas ketaatan. Nyengon. Ada kawan, matalud dawa seperti obat. Obat. Obat kapan diperlukan? Dikala tertentu saja. Mana kawan-kawan yang seperti obat? Kawan-kawan yang seperti obat kata para ulama adalah kawan berbisnis. Ini lagi obat. Kawan-kawan yang sifatnya untuk bermuamalah di dunia ini, nyan lagi obat. Kawan-kawan yang kita butuh kepadanya hanya di kala tertentu saja, nyan lagi obat. Wate sakit perlu ubat. Panadol perlu wate sakit ule. Paramek wate ule sakit sebelah. Nama sado perlu hanya mungkin 20 jam tajik panadol mati itu. Tapi pegahlah Imam Ghazali, berbisnis dengan kawan, bergaul dengan kawan-kawan yang sifatnya duniawi, bergaullah dengan mereka seperti kita membutuhkan obat. Ngam bisnis, habis bisnis, ubah juga nya. Nyebrat nama buang ya, meramah dayo. Rusak dayo. Bermasalah kita gara-gara dia, maka dia perlu. Moturi dengan pejabat, perlu moturi dengan pejabat. Hotel dia perlu, kasih. Moturi dengan urung-urung hana jelah, perlu. Urung-urung yang hubungan dengan dunia, lagi ubat. Lalu Imam Ghazali mengatakan ada orang masaludda, seperti penyakit. Kalau orang seperti penyakit ini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, kemungkaran, bila seandainya kita bergaul dengannya, tidak ada manfaat dunia dan akhirat. Bergaul dengan orang seperti obat, minimal bahagia di dunia. Tapi bergaul dengan orang nomor satu seperti makanan, orang alim, orang-orang yang berilmu, ngan tanyo yang saleh, ngan tanyo yang salehah, tamungon. Gara-gara haji, wap ji, batanyo, tanyo rajin dajak umat ji, gara-gara sering dadu orangnya. Sama dengan urungnya, ngon ganyannya lagi makanan, berledak dua tapi urungnya. Begitu keindahan kupasan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jamaah maghrib yang berbahagia, jaga pergaulan. Banyak orang rusak gara-gara pergaulannya. Pulang tanya-tanya muda, ini muda. Mampu dah pegah mana muda dan pegah urun duha mendang. Pergaulan. Tanya pakai tatim dah jauh masjid ni kalian tanya ni kalian, maka unik urun jauh masjidnya. Tak sembahyang subuh ni masjid jami. Sama-sama tu sembahyang subuh. Dia dah sembahyang subuh, dia ajak kopi dengan saudara dua. Ngau urung jak masjid je. Baik jak masjid dah dulu. Tengok ni wo, tanya apa dah wo? Tapak ngan sama jak masjid awal lah. Menan sampai saya buta. Sekarang ulung olahraga. Urung olahraga yang orang-orang minggu pagi kena tengah bunga kena. Pukul 8, pukul kurang, kejap kedai kopi ke? Ngan tahu kedua. Ngan sampai perdeh olahraga. Sik menan ni ji. Hana mungkin kanya baca olahraga tidak okey aduk ngan tanya ngan baca putih. Apa tanya baca koko peci naik jari dak pupuk kerek siapa? Kerek pada ku, kerek baulai, kerek bagi yang kerek bagi. Ana mungkin duduk ngan tanya ya ke. Okey ulah mari. Pada ikon. Nyangon ni cik menan. Walaupun urang olahraganya buno geduk ngau urang masjid cik, tapi ingin nak kerja masjid cik. Pasti begitu kawan kita. Lihat masjidnya tu, lihat sembahyang isya tu. Ada kalanya tawa rumah, ada kalanya dia aduk pakai kuping tahu dah aduk. Ngam perampok. Kan pasti kau urang merupai masjid. Hai, tak boleh. Pakat. Ai ku rumah dah je ku pilih. Ngan wai masjid je pakat.
Ana mungkin ngalaing telepon, pasti kawannya yang pulang dari masjid itu. Begitu mempengaruhi persahabatan, kawan kita mempengaruhi. Anak kita di rumah, kalau salah pergaulan, rusak pasti. Berapa banyak orang tua ketika dipanggil guru ke sekolah, terkejut. Bahasa Indonesia, terkejut. Dia kata guru, anak draw ni kata batai pi rukuk remoi kula. Dah pegang dia. Oh, hantai piang. I rumah kok santai nak lom. Hantam pernah pupu barang kapu. Mbak ile dari pi berukok mau bayar rukuk. Hana Pak Ji. Tapi dia tidak pernah tahu akan pergaulan anaknya itu yang luar. Tidak guru kelapor bak ayah anak mit wali santri. Anak dor ni kata badan ni kalau bak Facebook ji na, bak Instagram ji, bak TikTok ji, pupu kai pegot. Hana lo. Pokok kai lo. Hana tibi-tibi langkama. Langkama hana debit. Memang langkama hana debit. Tubuh hana langkama. Ulai kau Amerika. Ulai ka kali langkama. Yang pada nalau urung cik doh hana depu adanya. Maka monyo anak bertanya, kada ikuti perkembangan zaman, tanya urung cik payah ikut. Oleh puan je tu, pokoknya bukan nau dalamnya yang kenan. Ampulain je tak pantau anak dinan. Anak dena Facebook. Tanya benar apa. Urung Tuhan. Pu tujuan untuk dia pantau anak di dalam Facebook pui pegon. Kan dia pantau rumah kau dalam Facebook. Dia pantau anak draw tu. Tak kalian perumah draw tu. Tak berteman dengan ji. Supaya pu ya upload dia tahu. Oh. Hewai kula. Oh, jauh jomlang ni pegang balung. Dia berteman. Tapi sayang, urung cik, anak kena Facebook. Perumoh na Facebook. Lakon na Facebook. Tapi hana berteman orangnya mak Facebook. Hana berteman, pakat takut ituri le anak. Keleyah anda je berteman dengan ji. Kau itu puang. Buat tanya ini dalam Facebook. Ni kalau. Kenapa? Itu persoalannya. Nanu TikTok apa-apa kau cinta lup dalam TikTok je putera dalamnya. Sehingga kau dia ugak pada tindak pantau anak kita kan, supaya kita tahu karakternya, sifatnya sehingga kita bisa menasihatinya. Berapa banyak anak terlanjur dia berbuat kesalahan, terlanjur dia berbuat kemaksiatan, pada akhirnya membuat terkejut orang tuanya. Ya Allah, apakah tiba-tiba kah laganya rumah kau tak kai kau kah? Pada terkejut ruji paja karena hantom pernah ke pantau. Hantom pernah ke pantau, mai pantau de legau. Ya, kayak pantau legau, yang kata samnya kayak pantau legau. Pergaulan penting sekali. Maka jaga pergaulan kita, pergaulan anak kita, pergaulan istri-istri kita. Yang berumah tanya boleh ada jaga pergaulan. Katanya, oh kajak, ngejak ujung dang saya, ngentau kajak. Hai ibu-ibu, berde ibu-ibu pengajian, kajak aju. Mana dia, boleh dia. Baik ide itu karunian. Berarti anak SMA jamun, tonton ibu rumplo, tonton 80, kamu tak palom. Cina cinlok jamun dua, katanya cinta lokasi dua. Kita nyopi hana gedpah, tak peduli perumah dia yang kenanya, tapi ke hana lagak. Sebab perumah tanya hi buangin. Ika tanya, bak mata tanya, perumah tanya lagi buangin. Dia tak tapi blek-blek mata mana. Belum boleh pakai lipstick, boleh pakai kadang boleh mata na lele-mete tapo panjang, blek-blek katanya. Bak mata dia macam mana? Makanya kirim lengan ke luk kirim. Kalau isteri kita di depan kita, nya itu dia jumbo boy itu. Tapi ketika isteri kita di mata orang, dadak. Maka ikun legop rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Rumput tetangga lebih hijau. Bak mata tahu? Bak mata tanya. Di urung belara deh lebih hijau sih. Kau tahu? Kau tanya, kau promo tanya. Apa tetangga? Tanya tetangga ganya tetangga tanya. Itanya lebih hijau belara di urung belara deh lebih hijau kau tanya. Sama-sama hijau berarti. Hadirin yang berbahagia. Yang terakhir, supaya hati tidak terkotori kata para ulama, sebabnya adalah kasratut ta'am, banyak makan. Rupanya
Syekh Wahbah Az-Zuhaili pernah menukil dalam kitab fikihnya Fiqhul Islami wa Adillatu, pendapat seorang doktor Arab. Dia mengatakan bahawa sumber segala penyakit itu perut, dalam perut dia. Di antara sebabnya karena kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Letak termaju. Termasuk belum. Karena letak termaju, sakit lambung, nyai. Sakit segala macam yang ada dapat tubuh dia. Nyawa termaju. Ini kalau urung yang rajin puasa, dari sakit lambung. Nah, yang urung puasa sakit lambung. Wajan, diganya ke puasa, le lambung, le kena lambung baru mulai puasa. Sehingga alasan itu sakit lambung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga makanan. 4 cara menjaga supaya hati tidak kotor. Yang penting kepada kita menjaga lisan kita, jaga pandangan kita, jaga pergaulan kita, jaga makanan yang kita makan dan kita konsumsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.